Bawakan narsum dari kota Tegal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Bawaslu, jumpa lagi bersama kami di acara Ngopi Pahit, ngobrol pemilu paling hits bersama Bawaslu Kota Tegal. Sebelumnya perkenalkan, saya Ria Vinola Desimansari yang akan memandu jalannya podcast pada episode kali ini. Tapi saya tidak sendiri, saya bersama narasumber kali ini yaitu Mas Praja. Beliau adalah staf data dan informasi yang ada di Bawaslu Kota Tegal. Halo Mas Praja, apa kabar? Baik, Kak Ria. Boleh disapa Mas, sahabat Bawaslu yang sedang menonton. Baik, halo sahabat Bawaslu dimanapun berada. Perkenalkan, nama saya Dede Praja Purnama, staf Divisi Data dan Informasi Bawaslu Kota Tegal. Baik, terima kasih Mas. Kegiatan Ngopi Pahit kali ini bertema permohonan informasi hak semua masyarakat. Mintanya ke PPID dong. Pastinya sahabat Bawaslu ingin tahu terkait dengan informasi publik yang ada di Bawaslu Kota Tegal. Nanti akan dijelaskan secara detail oleh narasumber kita. Sebelumnya jangan lupa sahabat Bawaslu untuk like dan subscribe YouTube Bawaslu Kota Tegal dan tinggalkan komentar di kolom komentarnya. Nah, kita kembali ke narsum yaitu Mas Dede Praja Purnama. Sesuai dengan tema kita ya Mas hari ini. Betul. Tentang permohonan informasi adalah hak semua masyarakat. Mintanya ke PPID dong. Mas, apa sih pejabat pengelola informasi dan dokumentasi itu atau PPID itu? Baik, terima kasih Mbak Ria. Baik sahabat Bawaslu Kota Tegal dimanapun berada, tadi yang telah disampaikan oleh Kak Ria, pejabat pengelola informasi dan dokumentasi atau disingkat PPID, itu adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan informasi di Bawaslu RI, Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, dan Bawaslu Kabupaten Kota. Seperti itu, Kak Ria. Baik, lalu bisa dijelaskan dengan Mas dasar hukum dari PPID itu sendiri? Baik, pada umumnya PPID itu semua ya lembaga atau instansi itu pasti punya payung hukumnya, iya, untuk dasar kerja dari PPID tersebut. Nah, yang pertama itu kita pasti payung hukumnya itu pasti merujuk ke undang-undang terlebih dahulu, Karya. Nah, undang-undangnya itu apa? Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008. Tentangnya apa itu? Tentang keterbukaan informasi publik. Nah, terus yang kedua, undang-undang lagi, Karya, Nomor 27 Tahun 2022. Tentangnya apa lagi itu? Tentangnya yaitu perlindungan data pribadi. Nah, mengkerucut kembali peraturan Komisi Informasi yaitu nomor 1 tahun 2021. Tentangnya apa lagi itu? Tentang standar layanan informasi. Nah, otomatis Perbawaslu pasti ada dong ya. Nah, kita Perbawaslu punya Perbawaslu nomor 1 tahun 2022 tentang perubahan atas Perbawaslu nomor 10 tahun 2019. Tentangnya apa lagi? Tentang pengelolaan dan pelayanan informasi publik Bawaslu RI, Bawaslu Provinsi,
dan Bawaslu Kabupaten Kota. Seperti itu, Karya. Baik, jadi pengelolaan informasi ini terstruktur ya Mas ya? Iya, Dari Bawaslu Republik Indonesia, Ya. Bawaslu Provinsi, sampai dengan Bawaslu Kabupaten Kota. betul. Nah, ada nggak sih Mas struktur organisasi khusus untuk PPID yang ada di Bawaslu Kota Tegal ini? Ya, struktur organisasi PPID yang ada di lembaga kita ini, Bawaslu Kota Tegal, itu kita sudah memiliki ya strukturnya. Nah, strukturnya itu dari tingkatan atas dulu, Karya. Yang pertama yaitu pembina. Nah, pembina itu siapa? Pembina itu adalah Ketua Bawaslu Kota Tegal. Terus yang kedua, tim pertimbangan. Nah, pertimbangan itu siapa? Yaitu anggota Bawaslu Kota Tegal. Nah, anggotanya itu ada 2 anggota Bawaslu. Nah, yang ketiga otomatis ada atasan PPID. Nah, atasan PPID itu siapa? Koordinator Sekretariat Bawaslu Kota Tegal. Nah, di bawahnya PPID itu ada eh, pejabat pengelola informasi dan dokumentasi atau disingkat PPID yang dulu dijabat oleh bendahara atau BPP. Nah, sedangkan sekarang kita sudah ketambahan 1 staf. PNS organik. Iya, PNS organik. Nah, itu ditunjuk sebagai PPID-nya. Oh, iya. Nah, yang kelima yaitu petugas pelayanan, yaitu dari keseluruhan staf kesekretariatan Bawaslu Kota Tegal. Nah, petugas pelayanan tersebut, walaupun saya sebagai staf data dan informasi sebagai leading sektornya atau PSC, tapi seluruh staf kesekretariatan itu sebagai petugas pelayanan. Seperti itu, Karya. Berarti semua pegawai mempunyai tanggung jawab juga ya Mas Iya, menjadi punya tanggung petugas jawab. pelayanan informasi Betul, publik. Karya. Baik, jadi kalau masyarakat ingin mendapatkan informasi atau bagaimana sih Mas cara masyarakat itu mengajukan permohonan informasi publik ke Bawaslu Kota Tegal? Baik, caranya sekarang kita sudah dipermudah ya, apalagi banyak cara, ada yang online maupun ada yang datang langsung. Nah, ini cara yang pertama yaitu mengajukan permohonan informasi, yaitu adalah yang pertama perorangan, ya. Mm-mm. Yang kedua bisa kelompok orang, yang ketiga badan hukum atau organisasi masyarakat. Nah, tata cara pengajuannya itu yang pertama secara langsung datang ke kantor PPID Bawaslu setempat. Terus bisa melalui surat tertulis untuk permohonan informasinya apa, dan bisa melalui email resmi. Kita punya email resmi PPID Bawaslu Kota Tegal, yaitu PPID Bawaslu Kota Tegal @gmail.com. Nah, terus kita mempunyai portal ini, Karya. Iya, portal yang bisa diakses seluruh masyarakat, nggak hanya Kota Tegal saja, tapi seluruh lah, mungkin Nusantara ya. Itu portalnya yaitu namanya ppidtegalkota.bawaslu.go.id. Nah, nggak di situ aja, Karya. Nah, itu ada formulir permohonan. Nah, itu formulir permohonan kalau datang langsung menulis identitas lengkap pemohon, yaitu identitas pemohon itu nggak hanya KTP, Mm-mm. KTN juga bisa, KTA bisa, SIM juga bisa. Ya. Iya, yang penting identitas, Karya. Nah, yang kedua, informasi yang diminta itu apa? Nah, harus jelas ya, agar kita bisa menjawab dari pemohon tersebut. Nah, terus yang ketiga, alasan permintaan informasi untuk apa? Alasannya untuk apa? Bisa untuk skripsi, bisa untuk penelitian, bisa untuk artikel, seperti itu. Nah, yang keempat itu adalah alamat atau nomor kontak bagi pemohonnya. Nanti kita bisa untuk mengirim jawaban. Iya, baik jawaban lewat email atau minta hard copy, kita bisa kontak langsung nomor teleponnya, seperti itu. Nah, terus penerimaan permohonan oleh PPID itu PPID akan memverifikasi permohonan dalam pengajuan tersebut. Nah, jika informasi
tersedia dan tidak dikecualikan, PPID wajib menjawab dalam waktu 10 hari kerja karya, hanya 10. Tapi dapat diperpanjang hanya 7 hari kerja berikutnya dengan pemberitahuan tertulis. Pasti ada pemberitahuan tertulis. Nah, terus selanjutnya tanggapan dari PPID ada 3 kemungkinan Kak Ria tanggapannya. Yang pertama, permintaan diterima dan informasi diberikan, berarti itu sesuai apa data yang ada di kita, secara real, kita tidak mengada-ngada lah dalam penguasaan ya Mas ya, data tersebut ya kita. Terus yang kedua, permintaan diterima sebagian atau jika sebagian informasi dikecualikan, seperti itu. Terus yang ketiga, permintaan ditolak. Iya, ada itu permintaan ditolak dengan alasan sesuai undang-undang KIP-nya. Misalnya informasi rahasia, data, perlindungan data. Nah, itu kan tidak boleh. Terus menyangkut keamanan negara atau data pribadi yang tadi saya sampaikan. Seperti itu Karya. Baik, jadi sahabat Bawaslu itu bisa mengakses melalui daring ataupun luring. Nah, kalau daringnya nanti akan ditulis di sini alamat PPID-nya sama emailnya atau di keterangan pada YouTube kali ini, biar sahabat Bawaslu itu mudah untuk mengaksesnya. Terus kalau melalui luring Mas, biasa datang langsung ya Mas ya ke kantor Bawaslu Kota Tegal. Alamatnya di mana Mas, kantor Bawaslu Kota Tegal? Di mana ya Karya ya? Di mana ya? Kayaknya di itu deh Mas, Komplek PPID, Jalan Kolonel Sugiono, nomor 152, Kelurahan Kemandungan, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal. Ancer-ancernya sih Mas? Ancer-ancernya itu di belakangnya gedung MPP atau PPID tersebut ya. Mall pelayanan publik ya, seperti itu. Nah, misal nih saya sudah di depan kantor Bawaslu Mas, bingung gimana Mas, tempat untuk menerima pelayanan informasi itu. Iya, jika ada pemohon yang datang langsung, tidak usah bingung, langsung datang aja ke kantor Bawaslu, langsung ketok pintu, keperluannya apa, di situ pasti ada desk permohonan informasi, petugas pelayanannya. Nah, itu nanti di situ akan mengisi daftar hadir, tamu, dan nanti akan mengisi formulir yang tadi saya sebutkan. Kalau untuk layanannya Mas, layanan yang diberikan secara daring ataupun luring nih, misal contohnya udah mudah untuk diakses oleh disabilitas, teman-teman kita yang merasa kesulitan untuk mendapatkan informasi Mas. Iya, untuk teman-teman yang disabilitas, kita juga ada track untuk disabilitas, kita pisahkan ya Mbak ya. Iya, terus ada kursi roda. Nah, itu nanti kita juga ada. Dan untuk yang via online, untuk disabilitas itu ada menu atau kanal di website PPID Bawaslu Kota Tegal dan ada nomor WA-nya juga langsung tersambung ke operator PPID-nya tersebut. Baik, berarti tools untuk disabilitasnya sudah tersedia ya Mas? Sudah ada Karya. Baik, jadi tadi sudah disebutkan juga bahwa permohonan itu tidak seluruhnya itu bisa dikabulkan ya Mas ya. Tapi ada keseluruhan dikabulkan, ada sebagian dikabulkan. Itu biasa diberikan alasan ya Mas ya. Betul. Apakah dalam penguasaan, misal nih teman-teman minta sesuatu yang itu data tersebut itu tidak ada di Bawaslu Kota Tegal, maka itu akan ditulis tidak dalam penguasaan Bawaslu Kota Tegal. Kalau yang ditolak itu kan sesuai dengan Perbawaslu ya Mas, bahwa ada beberapa file-file yang atau berkas-berkas yang tidak yang tidak bisa diberikan secara cuma-cuma gitu ya Mas. Betul gitu. Tapi pastinya kita memberikan keterangan itu ya Mas ya. Memberikan keterangan dan kita memberikan yang terbaik lah karena pelayanan seperti itu Karya. Terakhir nih Mas, apa sih komitmen keterbukaan informasi publik yang ada di Bawaslu Kota Tegal? Baik, ini pertanyaan yang sangat bagus Karya. Komitmen kalau bicara komitmen setiap lembaga itu punya komitmen dalam bekerja atau keterbukaan informasi publik. Nah, komitmen keterbukaan informasi publik yang ada di Bawaslu Kota Tegal yaitu
Bawaslu Kota Tegal berupaya menjadi lembaga publik yang informatif dengan menyediakan informasi yang mudah didapat dan pelayanan yang cepat, transparansi, dan akuntabel. Terus yang kedua, menyediakan sarana dan prasarana yang aksesibilitas bagi publik. Terus Bawaslu Kota Tegal selalu mengikuti nih karya, mengikuti apa? Mengikuti monitoring dan evaluasi atau MONEV, keterbukaan informasi baik dari Komisi Informasi maupun Bawaslu Republik Indonesia. Sebagai apa? Sebagai wujud mutu keterbukaan informasi bagi Bawaslu Kota Tegal. Nah, ini saya sedikit cerita karya. Pada tahun 2023, Bawaslu Kota Tegal mendapatkan penghargaan predikat, yaitu menuju informatif dari MONEV, Komisi Informasi dan Bawaslu Republik Indonesia. Dan yang kedua, pada tahun 2024 itu sangat memuaskan lah, alhamdulillah kita. Ini kerja keras tim semua tadi yang komitmen dari pimpinan sampai ke sekretariatan. Tahun 2024 Bawaslu Kota Tegal mendapatkan penghargaan predikat yaitu informatif dari MONEV, Komisi Informasi Jawa Tengah dan Bawaslu Republik Indonesia. Terus sekarang ini kita lagi di fase Bawaslu Kota Tegal, yaitu mempertahankan dari predikat informatif tersebut. Karena kan mempertahankan itu lebih sulit ya karya ya. Iya. Betul, seperti itu kan. Iya. Baik, berarti tahun 2020 ini mah kita masih mengusahakan untuk tetap informatif ya Mas? Betul karya. Semoga tetap kita berkomitmen mengusahakan informatif untuk pelayanan di Bawaslu Kota Tegal, seperti itu. Baik, harapannya masyarakat tidak merasa kesulitan untuk mendapatkan informasi-informasi nih, khususnya tentang kepemiluan ya Mas ya. Betul Yang sekali. sudah lampau juga boleh ya Mas ya? Boleh sekali. Pemilu 2019, Boleh pemilu sekali. 2024 gitu ya Mas. Boleh sekali karya. Oke, terima kasih Mas Praja atas Sama-sama penjelasannya karya. podcast kali ini. Iya, sama-sama. Baik, Bawaslu Kota Tegal, saya Riafinola Desi Mansari bersama tim pamit undur diri. Mohon maaf bila ada salah kata yang disengaja maupun tidak disengaja. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Ayo Mas, kita ting dulu. Ting dulu, oh ya, boleh. Oke. Nah, untuk kekompakan dalam pelayanan informasi publik kepada masyarakat ya Mas ya. Iya, betul. Kita sekali. serukan Mas Oke. tagline Bawaslu Kota Tegal Iya, bersama-sama. siap. 1, 2, 3. Bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.